Motherboard yang semua colokannya dipindah ke belakang, apakah akan jadi standar yang baru? Yap, sekarang udah dimulai. Banyak sekali pabrikan motherboard yang bikin motherboardnya punya colokan power, terus semua headernya dipindah ke bagian belakang. Tujuannya udah jelas, biar interior PC-nya kelihatan lebih rapi dengan tidak adanya kabel yang mencuat di dalam gitu ya. Salah satunya adalah MSI Z790 Project Zero ini, dimana semua konektor power dan juga headernya dipindah ke bagian belakang. Dan akhirnya, ya bener aja, kita lihat interiornya terlihat rapi banget bre, karena nggak ada kabel yang nongol sana-sini gitu ya. Yang tersisa cuma kabel power dari GPU aja. Nah, tinggal permasalahannya, kabelnya nggak hilang, bukan dibuang. Dengan dia nggak muncul di sini, bukan berarti kabelnya nggak ada. Dia dipindah ke tempat lain. Jadi permasalahan yang tadinya ada di depan, dipindah ke belakang. Jadi apa yang terjadi di balik layar? Apakah dengan rapinya bagian depan ini akan membuat bagian belakangnya juga ikutan rapi dan mudah diatur? Atau jangan-jangan malah semakin ribet? Soalnya kalau kita bicara tentang cable management, ini adalah satu hal yang buat saya paling menyebalkan dari sekian banyak prosesi perakitan PC. Nah, kalau kabel depan dibagi dua nih, depan dan belakang aja saya sebel, gimana ceritanya kalau kabelnya nanti ngumpul semua di belakang? Yang pasti kalau sekarang kamu pengen ngerakit PC yang motherboardnya punya desain seperti ini, nggak bisa sembarangan pilih casing, karena tidak semua casing mensupport colokan yang ada di belakang. Untuk MSI Z790 ini saya pasang di casing yang udah pasti support ya. Ini adalah MSI MAG Pano M100 PZ series. PZ ini berarti Project Zero juga, dimana sebenarnya sih hampir nggak ada bedanya dengan casing biasa. Cuma di sini dia ada beberapa bukaan yang memang udah mensupport motherboard seri Project Zero. Nah, jadi intinya sebenarnya ini adalah casing biasa yang ada tambahan support itu. Jadi kalau mau dipakai untuk motherboard yang lain juga bisa-bisa aja. Nah, sekarang kita lihat dulu aja spesifikasi detailnya seperti apa. Apakah motherboard yang model begini ini harganya mahal? Biar nanti ada gambaran. Kalau ngerakit PC kayak gini habisnya berapa sih sebenarnya? Untuk CPU yang dipakai adalah Core i5 14400 dan untuk mendinginkannya digunakanlah MSI MAG Core Liquid E360. Motherboardnya MSI Z790 Project Zero. Kemudian RAM-nya Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB, dimana harganya ini bervariasi tergantung speednya. Kamu bisa pilih dari 5200 sampai 6000 MHz. Untuk GPU-nya MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X. SSD NVMe MSI Spectrum M480 Pro Gen 4 1TB. Power supply-nya MSI MAG A850GL yang udah support PCI Express 5.0 dan ATX 3.0. Dan terakhir casingnya tadi MSI MAG Pano M100 RPZ. Dan total semuanya sekitar 30 juta lebih dikit. Nah, buat kamu yang ngerakit PC powered by MSI kayak gini, artinya pakai beberapa partnya MSI, mereka rajin bagi-bagi hadiah, bre. Jadi kalau kamu beli di official store-nya mereka, perhatikan, ada program bagi-bagi apaan tuh? Soalnya bulan Februari kemarin, mereka ngasih bonus speaker Bluetooth, air purifier, dan game Assassin's Creed Mirage, gratis pastinya untuk pembelian PC powered by MSI. Dan bentar lagi, mereka mau kasih program bagi-bagi hadiah lagi, tapi masih surprise. Dan rencananya pas masuk bulan puasa nanti. Jadi siap-siap aja Lebaran PC baru. Nah, sekarang kita bahas tentang cable manajemennya dan kita mulai dari bagian depan, interiornya dulu. Dimana udah jelas, kita lihat di sini rapi banget. Gak ada kabel apapun kecuali kabel yang keluar dari GPU. Tapi ini bukan hanya membuat interiornya terlihat lebih rapi, melainkan juga bisa memaksimalkan airflow. Selain tentu saja menghemat banyak waktu untuk cable manajemen di bagian interior. Nah, soal cable manajemen dulu nih. Kalau kita bicara di belakang itu susah, di depan sebenarnya nggak kalah susahnya. Jadi kalau kita udah terlanjur pasang motherboard, udah terlanjur pasang cooler, dan udah terlanjur pasang GPU, dan ternyata ada kabel yang belum nyolok, ini bisa jadi PR, bre. Misalnya kabel power untuk CPU di bagian atas, semuanya udah terpasang, ternyata yang 8 pin belum kepasang, bre. Susah mau masangnya, dia nyepit di situ. Jadi silahkan dicoba pasang kabel power itu tanpa melepas radiator, tanpa melepas kipas bagian belakang. Ya tergantung casingnya, tapi biasanya lumayan susah. Termasuk nih, GPU-nya udah terpasang, tapi ternyata kabel SATA di bagian belakang sana lupa nggak kecolok. Akhirnya mau pasang, kepentok deh sama GPU. Nah, hal-hal itu tadi bisa dihindari karena semuanya udah dipindah ke belakang. Tinggal sekarang apa yang terjadi di belakang. Soalnya kayak kabel 24 pin itu tebel loh. Kalau di sini hilang terus dipindah ke belakang, jadi kayak gimana coba? Langsung aja kita lihat. Windows kamu masih bajakan?
Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Nah, lihat sendiri nih. Ini adalah apa yang terjadi di balik layar. Kabelnya nyumpel kayak gitu, bre. Nah, cuma di sini kita bicara yang enaknya dulu aja. Semua header, semua colokan bisa diakses tanpa hambatan. Jadi, kabel CPU lupa nyolokin, tinggal pasang. Kabel fan lupa nyolokin, tinggal pasang. RGB tinggal pasang. 24 pin tinggal pasang. Semuanya tinggal pasang. Tidak ada halangan sama sekali. SATA, ini gampang. Pokoknya gampang lah semuanya. Nah, tinggal habis itu, ini nih masalah kabel-kabelnya yang jadi masalah. Ini dari radiator yang atas. Ini dari kipas yang samping ini. Terus ini 24 pin. Ini kabel pakai yang pipih, jadi kebetulan dia bisa digencet sampai gepeng. Tapi kalau power supply-nya pakai kabel yang model bulet-bulet kayak gini nih, untuk 24 pinnya, ini yang bakal susah banget. Karena dia nggak bisa ditekuk sembarangan gitu ya. Termasuk selain 24 pin, ini juga sama. Kalau ini nggak pipih, dia juga akan lebih susah untuk digencet. Sedangkan ini jaraknya dari colokan ini sampai ke side panel itu tipis banget yang disediakan sama casing ini. Dan itu juga akhirnya dampaknya adalah ke mana lagi nih. Nih, untuk kabel USB 3 ini kebetulan dikasih yang model L. Tapi untuk Thunderbolt atau yang USB 4-nya ini atau USB-C-nya, itu dia tetap kabel yang model berdiri, bre. Jadi dia harus ditekuk paksa kayak gini nih. Seandainya ada yang L akan lebih bagus. Dan akhirnya kabel manajemen yang harusnya terbagi dua, depan dan belakang, sekarang akhirnya ngumpul semuanya di belakang. Dan kita akan punya tantangan lebih untuk bisa merapikan ini dengan ruang kabel manajemen yang dikasih casing ini tidak terlalu lebar. Nah, sekarang saya coba rapikan semaksimal yang saya bisa. Yah, itu dia tadi masalah ngerakit PC yang ternyata memang semuanya harus dihadapi. Sama seperti hidup, bre. Tiap kali ada ujian, nggak boleh ditinggal lari, soalnya nggak bakal lulus. Harus dihadapi. Masalah kabel juga sama. Diumpetin, iya nggak kelihatan, tapi tetap harus dihadapi dan ternyata tingkat kesulitannya tidak berkurang. Cuma di sini at least di bagian depan semua komplikasi yang menyebalkan itu sudah hilang. Jadi kalau lupa nyolok kabel, sekarang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Soalnya di belakang itu semuanya bisa diakses langsung dan gampang banget. Nah, tinggal pabrikan casing nantinya kalau memang bikin produk yang mensupport motherboard dengan colokan power di belakang, kayaknya akan lebih bagus lagi. Kalau ruang kabel manajemen di belakang itu dibikin agak lebar dikit lagi lah, karena tadi kita lihat kabelnya bener-bener nyumpel nggak karu-karuan di sana. Dan untuk kabel power supply ini juga jadi tricky banget, karena kalau kamu beli power supply yang kabelnya nggak pipih, itu akan repot banget karena dia nggak bisa digencet gitu ya. Digencet sama ini sama side panel itu susah banget. Jadi buat kamu yang nantinya berencana untuk ngerakit PC dengan model motherboard seperti ini, ada baiknya pilih power supply yang kabelnya pipih, jangan yang gendut-gendut, bre. Atau mungkin bisa juga nantinya akan ada casing yang udah include sama power supply-nya dengan kabel custom. Jadi nanti power supply-nya udah fix, kabelnya jaraknya nih 24 pin dari bawah sampai ke motherboard itu berapa, ya udah dibikin pas aja segitu. Atau mungkin bisa juga nanti pabrikan power supply menjual kabel set terpisah, di mana satu set itu adalah untuk casing dengan model yang seperti ini. Ya nggak tahu lah nantinya akan seperti apa. Bahkan seperti di awal tadi, apakah ini akan menjadi standar baru bahwa nanti semua motherboard colokannya akan jadi seperti ini? Tapi beberapa hari lalu saya udah ngelempar polling kecil-kecilan aja, dan ternyata pertanyaannya sederhana. Dengan asumsi harga motherboard, casing, dan lainnya tidak lebih mahal dari motherboard dan casing biasa, mana yang lebih kamu pilih? Motherboard yang colokannya di depan atau di belakang? Ternyata dari hampir 2000 polling yang masuk, 66% bilang lebih milih colokan belakang. Kalau memang permintaan pasar akan lebih condong seperti ini, tidak menutup kemungkinan colokan belakang bakal jadi standar baru. Tapi ada beberapa pendapat yang ngasih sudut pandang yang lain, seperti dari Dinex.
Kalau estetika mungkin BTF lebih bagus, tapi kalau untuk maintenance dan buat open bench kayaknya lebih baik yang tradisional. Sama seperti pendapatnya bench Sharon Lee 1212. Untuk saat ini masih lebih prefer colokan di depan karena kalau lagi kerja dengan open bench lebih mudah cabut coloknya. Dan ini adalah POV yang sangat benar karena selama ini saya bisa ngetes hardware di open case dengan mudah itu karena colokannya ada di depan. Kalau di belakang bakal ribet ya. Tapi sebagai user memang nggak bisa dipungkiri, colokan belakang bikin tampilan interior PC kita jadi jauh lebih rapi. Nah, itu dia. Jadi kalau memang peminatnya banyak, tidak menutup kemungkinan trennya akan beralih ke sana dan nantinya semua motherboard akan menggunakan teknologi ini dan harganya juga akan jadi lebih murah. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain. Aduh, nyetrum dah.